Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Andi Abidah, STMT, selaku pengampu mata kuliah, beserta Pak Ahnaf Rian Dirga. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Arsitektur Tradisional Makassar Balak Lompoa di Goa. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nurul Zanna, NIM 2102115020252, kelas A Arsitektur. Pembahasan kali ini yang pertama sejarah Balak Lompoa, arsitektur Balak Lompoa, ragam hias, kosmologi dalam arsitektur, orientasi perletakan. Pertama yaitu sejarah Balak Lompoa. Balak Lompoa secara harfiah berarti rumah kebesaran yang dihuni oleh raja dan pengikutnya. Balak Lompoa berada di tengah kota Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi itu merupakan situs budaya dalam sebuah kompleks yang luasnya sekitar 3 hektar. Di samping bangunan terdapat tembok batu alam yang tebal dan pintu kayu yang lebar dan kokoh. Sedangkan bagian depannya terdapat pagar permanen dari besi yang tidak terlalu tinggi dan halaman yang terbuka. Di samping bangunan Balak Lompoa terdapat bangunan Istana Tamalate yang ukurannya jauh lebih besar yang dibangun pada era kepemimpinan Bupati Goa Syahrul Yassin Limpo tahun 1980-an. Di sini menyebutkan bahwa Raja Goa dan bangsawan seluruh negeri masyarakat Makassar, bahkan Mandar dan Toraja, yang turun dari langit dan mengklaim dirinya memiliki garis keturunan dengan dewa, melalui Tumanurung yang menjadi penguasa pertama seluruh dinasti yang ada. Mitos ini terkait dengan pandangan teologis bahwa Dewata Suwawe melahirkan sejumlah dewata atau rewata yang merupakan asal-usul Tumanurungu, yang juga merupakan asal-usul dari Semenanjung Sulawesi Selatan. Mitos ini sangat kuat dan tak tergoyahkan. Balak Lompoa dibangun tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa I Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Mahibuddin. Balak Lompoa adalah kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintah kerajaan Goa. Di sini kita bisa lihat gambar dari rumah Balak Lompoa. Kita masuk ke materi kedua, yaitu arsitektur Balak Lompoa. Dalam arsitektur Balak Lompoa dibagi menjadi dua. Bagian A, bentuk dan fungsi ruang. Bagian B, struktur bangunan. Dalam bagian A, bentuk dan fungsi ruang terbagi lagi menjadi 4, yaitu bagian atas atau luballa, loteng atau pemakang, badan rumah, bagian bawah rumah, tangga. Di bagian struktur bangunan terbagi lagi menjadi 4, yaitu benteng atau tiang, palangga, dapara atau lantai, rindring atau dinding. Dalam bentuk dan fungsi ruang, bagian atasnya atap rumah atau luballa, rangkanya berbentuk prisma dan memakai tutup bubungan yang disebut sambung layang. Bubungan itu bertingkat 5 yang menandakan bahwa penghuni rumah itu adalah raja atau bangsawan tinggi. Berbeda dengan sambung layang rumah masyarakat biasa atau di Maradeka yang hanya terdiri atas 1 atau 2 tingkatan. Pada sudut atas bubungan atau onjong bagian depan dan belakang, baik pada rumah induk maupun serambi, dihiasi oleh replika tanduk kepala kerbau sebagai petanda derajat kebangsawanan pemilik rumah. Bagian rumah. Rumah induk atau badan rumah Balak Lompoa berukuran 60 x 40 meter terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan yang disebut pada serang riolo, bagian tengah disebut pada serang ritangang, dan di bagian belakang disebut pada serang riboko. Pada umumnya, ruangan-ruangan itu berbentuk persegi 4 yang dibatasi oleh dinding. Setiap dinding memiliki beberapa tiang.
bagian bawah rumah atau pasiringan. Pada bagian bawah rumah balak rompoa, kita bisa lihat pada gambar di samping itu terdapat tiang-tiang kokoh penyangga badan rumah yang terdapat sejumlah 78 buah. Kayunya terbuat dari kayu ulin, kayu jati yang cukup kuat sehingga tiang ini belum pernah diganti sejak rumah ini dibangun. Tiangnya berbentuk segi empat yang disangga oleh fondasi beton segi empat pada rangka yang menopang lantai rumah. Terdapat balok yang disusun melintang dan membujur. Yang keempat, tangga atau tukak. Bentuk dan tangga balak lompoa terdiri dari 13 buah anak tangga disebut tukak, baringan sampulot talu, yang berarti tangga utama berjenjang 13. Samping kiri dan kanan tangga terdapat pegangan yang disebut cocokrang tukak pembali. Tangga tersebut memiliki atap atau patongko toka. Tangga utama menghubungkan bagian bawah dengan rumah induk yang terbuat dari kayu jati yang cukup kuat dan belum pernah diganti sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke dalam struktur bangunan. Struktur bangunan rumah tradisional Makassar berbeda dengan rumah suku-suku lain di Indonesia, terutama suku bangsa yang berdiam di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan rumah tradisional Makassar adalah rumah panggung yang menggunakan tiang penyangga dan tidak memakai fondasi. Struktur konstruksi rumah adat balak lompoa adalah sebagai berikut, yaitu benteng atau tiang. Pada rumah balak lompoa, tiang penyangga berjumlah 78 tiang. Dibagi lagi, yaitu tiang pertama adalah tempat bersandarnya tangga. Kedua adalah pociballa atau tiang pusat rumah yang merupakan sokok guru dari rumah tersebut. Tiang itu terletak pada barisan keluar dari depan dan barisan kedua dari samping kanan. Karena badan rumah balak lompoa terdiri dari 3 petak tiang yang berada di depan tangga masuk disimbolkan sebagai pengawal atau penjaga rumah. Tiang rumah balak lompoa terbuat dari kayu ulin, sangat kuat. Terbuat dari balak lompoa didirikan belum pernah dilakukan penggantian tiang sama sekali. Palangga atau penyangga. Palangga terdiri atas palangga lompoa dan palangga cakdi. Palangga lompoa yaitu balok pipi panjang melilit tiang rumah yang membujur panjang badan rumah, berderet dari kiri ke kanan dengan jarak 1 kali 1 meter. Palangga cakdi yaitu balok pipi yang dipasang di atas palangga lompoa sebagai penopang lantai rumah. Ukurannya lebih kecil dibandingkan palangga lompoa. Balok itu disusun melintang pada rumah yang berderet dari depan ke belakang dengan jarak 50 kali 50 cm. Pada balok itu dipasang papan sebagai lantai rumah. Bagian B, patodo, adalah balok yang menjadi pasak pada tiang-tiang rumah. Akan tetapi pada rumah adat balak lompoa yang menjadi pasak tiang penyangga adalah pasak yang terbuat dari besi. Untuk menguatkan tiang, dipasang 2 balok yang menjepit keseluruhan tiang rumah. Masuk ke bagian C, yaitu sompoang, adalah balok pipi panjang yang dipasang membujur sepanjang badan rumah dan menjadi tumpuan rangka atap. Bagian D, padokong, adalah balok pipi yang dipasang sepanjang atau rumah pada bagian paling atas tempat onjong depan dan belakang. Kita masuk ke area dapar atau lantai. Lantai rumah balak lompoa terbuat dari papan kayu hitam dipasang membujur sepanjang ruang pada serang berukuran 8 meter dan lebar 60 cm. Setiap ruang dibatasi oleh dinding yang merupakan penyekat antara ruang tamu, ruang tengah, dan ruang belakang. Pada dinding terbuat dari papan kayu sebagai penutup dan rumah. Dinding dibedakan dalam peletakannya, yaitu dinding riolo atau dinding depan yang memiliki jendela depan, dinding ulungan atau dinding hulu, yaitu dinding yang terdapat pada bagian kanan rumah. Kita masuk ke materi 3, yaitu ragam hias.
Ragam hias pada rumah tradisional Makassar merupakan salah satu bagian tersendiri dari bentuk arsitektur tradisional pada umumnya. Ragam hias selain berfungsi sebagai hiasan untuk memperindah rumah juga dianggap mengandung makna yang menjadi simbol budaya masyarakat setempat. Ragam hias pada bangunan Balak Lempoa secara imajinatif merupakan kebesaran kerajaan Goa di masa lampau. Pada umumnya ragam hias mempunyai pola dasar yang bersumber dari alam sekitar manusia. Ada ragam hias yang berbentuk tumbuh-tumbuhan atau flora, fauna atau binatang, tulisan Arab atau kaligrafi, dan benda-benda alam lainnya. Ragam hias dengan ragam hias rumah tradisional lainnya ada di Indonesia. Bisa kita lihat di sini gambar saya ambil ketika saya survei dengan teman-teman di Museum Balak Lempoa, di Rumah Balak Lempoa. Kita masuk ke materi keempat, yaitu kosmologi dalam arsitektur tradisional rumah adat Balak Lempoa. Replika makrokosmos. Masyarakat Goa memiliki pandangan kosmologi dan berpikir bahwa hidup ini hanya tercapai bila antara makrokosmos dan mikrokosmos senantiasa terjalin hubungan harmonis. Secara fisik, bangunan bentuk tanah, tiang rumah, dan ruangan umumnya berbentuk segi empat. Bentuk segi empat pada bangunan Balak Lempoa rupanya tidak sekedar pilihan model sebagaimana umumnya bangunan rumah, akan tetapi mengandung dasar falsafah sesuai adat Makassar yang memiliki pandangan bahwa alam semesta itu secara horizontal bersegi empat atau sulapa-apa. Falsafah sulapa-apa bila dikaitkan dengan unsur kehidupan di dunia adalah api, air, tanah, dan angin. Dalam kehidupan bermasyarakat orang Makassar, filosofi ini juga menjadi bagian integral dari nilai etika yang menentukan eksistensi seseorang secara sosial. Pandangan ini tercermin pula dalam struktur bangunan Balak Lempoa, seperti area tanah, bangunan induk mulai dari lego-lego atau serambi, kalibala atau badan rumah, pemakang atau pelafon, benteng atau tiang rumah, tontongan atau jendela, dan ring-ring dinding rumah. Kita masuk ke replika makrokosmos. Makna filosofi dari bentuk ulu bala yang berbentuk prisma segitiga yang berstruktur tiga tidak terlepas dari pemaknaan angka 3 yang melambangkan stratifikasi sosial masyarakat Makassar yang terdiri dari bangsawan, raja, dan keturunan, atau maradeka atau rakyat biasa, atau masyarakat atau masyarakat jelata. Selain itu, ulu bala juga bermakna religius. Manusia secara harfiah batin ada bagian luar, bagian dalam, dan bagian inti. Apabila segitiga itu dilipat dua. Selanjutnya, refleksi wujud manusia. Tiang rumah pada tiang pertama sebagai tempat bersandarnya tangga yang disimbolkan sebagai laki-laki atau suami, dan tangga yang tempat lalu lintas mencari dan rezeki untuk sang istri. Tiang kedua adalah pocibala atau tiang pusat rumah. Tiang pusat itu diibaratkan sebagai perempuan atau istri yang harus menyimpan dan menggunakan rezeki yang diperoleh suami, yang itu merupakan balok utuh belum dibelah, sebagai simbol agar penghuni rumah tetap utuh, sempurna, dan tidak kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke materi orientasi letak bangunan Balak Lempoa. Arah bangunan Balak Lempoa menghadap ke selatan. Hal itu sesuai dengan pandangan agama Islam bahwa rumah yang paling baik ialah menghadap ke selatan, berarti tampingnya atau terasa samping di sebelah timur, atau yang menghadap ke timur, tampingnya di sebelah utara. Arah Ka'bah untuk di Indonesia menghadap ke barat. Demikian juga arah kaki sewaktu tidur tidak boleh ke selatan karena sama dengan arah kaki orang mati. Dahulu orang Makassar beranggapan bahwa arahan rumah boleh saja memilih salah satu dari 4 mata angin. Tetapi yang paling baik adalah ke arah utara dan timur. Arah timur dianggap baik karena arah terbitnya matahari.
ada anggapan bahwa Tumannarungun ketika turun ke bumi berasal dari arah timur, dan ketika Raib kembali ke arah utara. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.